Pangkuan istri pengantin baru. Ternyata ada 3 bintik merah. Awalnya mengira itu hanya gigitan nyamuk, tapi istri mengatakan bahwa dia terinfeksi HIV. Sang presiden seketika merasa seperti disambar petir. Dia segera mendorong istrinya yang ada di pelukannya keluar. Tanpa disadari, 3 bintik merah ini, semuanya adalah yang sengaja digambar oleh istri. Dan alasan dia melakukan ini adalah karena berbohong bahwa dia memiliki HIV. Hanya karena tidak ingin tidur satu kamar dengan presiden. Melihat presiden begitu panik, dia pun naif berpikir bisa menyembunyikan masa lalu. Tapi presiden tiba-tiba teringat, dia pernah melihat laporan kesehatan dia sebelum menikah. Di situ jelas tertulis bahwa dia sehat dan tidak memiliki penyakit apapun. Maka presiden mulai curiga bahwa istrinya sedang menipunya. Untuk membuktikan dugaannya, presiden segera mengambil selembar tisu, mulai mencoba menghapus bintik merah di paha istrinya. Ternyata hanya dengan mengusap 2 kali saja, titik merah itu pun menghilang. Dalam keadaan seperti ini, istri hanya bisa jujur. Dia mengatakan bahwa dia belum siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. Namun, sang presiden tidak menyalahkannya. Dia bahkan berjanji untuk memberinya waktu 6 bulan lagi untuk mempertimbangkan. Jika pada saat itu istri masih tidak mau, maka mereka akan bercerai dengan damai. Mendapatkan jaminan dari sang presiden, istri pun menghela napas lega. Namun, saat dia menurunkan kewaspadaan dan bersiap untuk pergi, sang presiden malah menemukan keanehan pada dirinya. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tanda lahir di bahu kanan istrinya. Namun sekarang, itu tampak bersih tanpa tanda. Mengingat serangkaian perilaku aneh istrinya sebelumnya, sang presiden pun mulai curiga bahwa istri di depannya adalah palsu. Dan kenyataannya memang demikian. Ternyata wanita itu hanyalah pengantin pengganti. Pengantin yang sebenarnya adalah sahabatnya. Namun sahabatnya harus pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Jadi tidak bisa menikah dengan presiden untuk sementara waktu. Jadi dia hanya bisa meminta wanita yang mirip dengannya untuk menggantikannya menikah dengan presiden. Menunggu sampai dia selesai dengan operasinya untuk kembali. Wanita itu sebenarnya ingin menolak, tapi dia tidak bisa menahan permohonan sahabatnya yang penuh harap. Akhirnya dia setuju untuk membantunya menyelesaikan pernikahan dengan presiden. Namun saat itu wanita itu belum menyadari, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam pernikahan, presiden tidak sabar untuk menghabiskan malam pertama dengannya. Untungnya, pada saat yang krusial, wanita itu mendapatkan ide. Dia berbohong mengatakan bahwa dia sedang haid dan tidak nyaman. Meskipun presiden merasa sedikit kecewa, dia hanya bisa dengan enggan memberinya kesempatan. Namun saat itu, sahabatnya tiba-tiba menelepon, menanyakan bagaimana dia bergaul dengan presiden. Tapi wanita itu sekarang tidak punya mood untuk peduli tentang itu. Dia hanya berharap sahabatnya bisa segera kembali, membantu dirinya keluar dari penderitaan. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu kapan bos akan memaksanya. Saat wanita itu terus mengeluh, bos kebetulan baru saja selesai mandi. Melihat istrinya yang begitu panik, maka dia menganggap bahwa dia pasti memiliki pria liar di luar sana. Maka dia meminta untuk memeriksa ponselnya tanpa bisa ditolak. Namun wanita itu tidak melawan sama sekali. Dia dengan patuh menyerahkan ponselnya. Ternyata dia sudah lebih dulu mengubah catatan sahabatnya menjadi ahli gizi. Dia pikir pasti bisa menipu bos. Tapi siapa sangka bos justru menelepon kembali di hadapnya. Wanita itu langsung merasa gelisah. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga sahabatnya tidak ketahuan. Halo Nona Tang, apakah ada pertanyaan lain tentang nutrisi? Untuk dia bertanya, nanti kita hubungi lagi. Manusia liar. Sebaiknya tidak ada. Tidak boleh dengan pria anjing Yujian di malam pertama. Pria brengsek. Saya ingin menjadi penggantinya. Apa, kamu ingin menjadi pengganti Tang Yue? Suara kecil, nenek moyang kecil. Tang Yue bintang besar. Wah. Saya pernah mendengar semua orang menggunakan Didi untuk sopir pengganti. Tidak menyangka kamu juga menggunakan Didi untuk sopir pengganti di sini. Yuliu, dia tumbuh bersama saya sejak kecil. Saya harus mendukung karirnya. Harus membantu pekerjaan ini. Bukankah itu berarti harus membantunya di malam pertama? Aduh, saya datang mencarimu hari ini karena hal ini. Tidak boleh tidur satu ranjang dengan pria brengsek itu, Yujian. Saya punya cara. Saya bisa membuatkanmu sebuah daftar. Menjamin tidak ada keributan di antara kita. Jangan lupa,